Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan kabar utama. Sidang perdana gugatan kasus kepemilikan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo hari ini digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Sidang dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dipimpin Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Stigna dan Wahyuni Prasetyaningsih. Proses sidang sempat diskors oleh majelis hakim karena terdapat administrasi yang belum lengkap dari pihak tergugat. Memaksa untuk bersidang di pengadilan, Firdaus disorakin dan diusir keamanan serta masyarakat. Ini kan membuat gaduh. Kami ingin menyampaikan juga ya, jadi kesimpulan ini kan online, tetapi yang bisa kita sampaikan adalah kesimpulan ini berisi tentang bahwa gugatan kami diterima oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi kemarin sudah dilakukan eksepsi dan lain sebagainya tentang legal standing para penggugat dan apakah PN Surakarta ini berwenang atau tidak. Nyatanya adalah hari ini kita sampai ke kesimpulan berarti PN Surakarta ini berwenang untuk mengadili perkara ijazah Bapak Joko Widodo. Yang kedua, bahwa dari kesimpulan itu kami juga menyampaikan bahwa selama ini kan terus dikaitkan bahwa siapa yang menggugat itu yang memberikan bukti, kan begitu. Kami sudah menyerahkan bukti sebanyak mungkin yang kami bisa peroleh, termasuk juga ada perbandingan bukti ijazah dari Pak Rujito. Jadi itu ijazah asli yang sejaman, jadi tahunnya sama, tahun 85. Kemudian kami juga sudah sampaikan ada buku Jokowi White Paper beserta saksi, yaitu saksi ada Pak Jenderal Groseno, kemudian ada Prof. Bagas, kemudian juga tidak lupa ada 4 saksi ahli yang kami sampaikan juga. Itu ada dari Pak Roy, kemudian Bu Dr. Tifa, dan juga Ismon. Nah, dari semua yang kami sampaikan itu kalau di dalam bidang rezim perdata ya, itu kan sebanyak-banyaknya bukti yang bisa membuktikan, sebanyak-banyaknya fakta yang bisa dibuktikan di persidangan itu seharusnya yang didengarkan. Karena seperti yang kita lihat sendiri bahwa dari penasihat hukumnya Pak Jokowi itu tidak signifikan memberikan bukti-bukti, terutama pada bukti ijazah asli. Kami sudah meminta bahwa Pak Jokowi dimohon hadir untuk ke persidangan, dan sebenarnya hal krusial sebenarnya ada pada waktu mediasi dulu. Jadi dalam mediasi itu sebenarnya diatur dalam perma, itu sebagai prinsip bahwa itu harus bisa hadir untuk melaksanakan mediasi, tetapi itu tidak dilaksanakan. Kemudian ketika dalam proses persidangan pun juga sama, jadi tidak ada bukti-bukti yang relevan atau yang bersifat penting
yang dihadirkan kepada hakim di persidangan. Jadi para tergugat satu itu hanya menunjukkan beberapa bukti tentang penyitaan ijazah dan lain sebagainya. Kemudian tergugat dua pun juga sama, tetapi tergugat empat Kapolri itu sama sekali tidak mengajukan bukti maupun saksi. Apalagi bukti saksi yang mereka hadirkan bahwa para tergugat satu ini adalah bukti-bukti saksi-saksi yang menerangkan KKN-nya Pak Jokowi. Nah, ini tidak relevan karena apa? Yang dibuktikan oleh kuasa hukum Pak Jokowi itu hanya keberlangsungan KKN-nya saja. Sedangkan kami itu tidak hanya menggugat masalah KKN, tetapi juga masalah ijazah, kemudian transkrip nilai, kemudian masa studi beliau dan lain sebagainya untuk membuktikan ijazahnya beliau itu benar asli atau tidak, atau palsu seperti yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Tetapi yang dibuktikan oleh para tergugat itu tidak mematahkan atau tidak membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Jadi tidak ada hal yang secara prinsip itu bahwa ini loh ijazahnya asli. Itu tidak ada dari bukti tertulis maupun bukti saksi yang diajukan. Kira-kira begitu. Jadi kesimpulan kami, apalagi yang kemarin terakhir kami mengajukan yang namanya sumpah pemutus, decision rights, itu juga merupakan salah satu upaya kami bahwa kami ini serius untuk menanyakan ijazahnya Pak Jokowi. Jadi sebenarnya masalah ini sepele kalau teman-teman atau masyarakat melihat, seandainya ditanya ijazahnya asli atau palsu, tinggal ditunjukkan aja, dicek siapa dosennya dan lain sebagainya, dicek di universitasnya, itu sebenarnya sudah selesai. Tapi hari ini ijazahnya tidak ditunjukkan, tetapi semuanya ikut membantah, tetapi membantah yang tidak secara teknis seperti itu. Kalau yang berkaitan dengan tadi Pak, kan dianggap Pak Jokowi itu melakukan perbuatan karena tidak menunjukkan ijazah sesuatu. Itu dari hasil persidangan kemarin apa yang dikatakan? Jadi kalau menurut kami jelas para tergugat ini ya tidak hanya Pak Joko Widodo. Jadi Pak Joko Widodo ini karena beliau itu seorang pejabat publik, mantan presiden yang sampai hari ini masih dipanggil sebagai presiden ke-7 Republik Indonesia. Beliau juga menikmati pensiun, kemudian pengawalan, bahkan baru-baru ini juga diberikan rumah yang sangat megah dan lain sebagainya. Itu menurut kami ya melakukan perbuatan melawan hukum karena ketika ditanya ijazahnya saja kok tidak diserang habis-habisan, diungkap aib-aibnya. Kemudian Pak Jokowi juga seperti itu. Kemudian kita lihat pejabat-pejabat justru rentan setelah beliau itu lengser. Iya kan? Nah, makanya Pak Gibran itu nampaknya juga untuk mengantisipasi hal seperti itu, biar aibnya tidak dibongkar, mungkin biar aib presiden masa lalunya mungkin agar tidak terbongkar, agar cerita-cerita tidak wajar di belakangnya itu tidak terlihat, maka beliau disimpan di situ. Jokowi entah bagaimana, mungkin ada dosa di belakangnya, kita nggak tahu, ada tindakan-tindakan dan keperluan-keperluan yang tidak wajar di masa lalu sehingga berupaya untuk mempertahankan kekuasaannya. Bagaimana caranya? Menitipkan Pak Gibran untuk diasuh sama Pak Prabowo. Mbak Puan dapat tugas dari Presiden untuk membahas RUU perampasan aset sekaligus menjawab aspirasi masyarakat dan mereformasi DPR. Sedangkan AHY sering ditugaskan oleh Presiden sambut tamu negara dan sekaligus kunjungan ke luar negeri. Sedangkan Gibran mendapatkan arahan dari Presiden untuk ikut ronda malam terkait stabilitas keamanan. Aduh, apa sekali bangsa ini. Mahal-mahal menggaji wakil presiden, tapi tugasnya sekelas RT. Pada 31 Agustus 2025 kemarin kan Prabowo Subianto ini kan tampil serius ya di hadapan publik. Jadi bersama para ketua umum partai, beliau menyampaikan pidato yang penting di tengah situasi politik dan keamanan yang saat ini sedang hangat ya. Jadi aksi unjuk rasa besar terjadi di berbagai kota, bahkan disertai penjarahan dan potensi kerusuhan massal. Nah, seharusnya sesuai amanat Undang-Undang Dasar ya, acara sepenting ini kan juga dihadiri Wakil Presiden. Tapi kursi Wakil Presiden sepertinya kosong. Nah, di hari yang sama, ini Wakil Presidennya kan justru memilih bertemu dengan 8 orang yang disebut sebagai perwakilan ojek online ya. Pertemuan ini kan menuai komentar beragam ya dari publik ya. Jadi banyak pengemudi yang asli ini kan membantah mengenai cara perwakilan tersebut ya.
Jadi dari berpakaian mereka yang rapi dan jauh dari kesan pengemudi ojol yang sehari-hari, ini memperkuat anggapan bahwa ini sebenarnya hanya pertemuan yang pencitraan begitu sifatnya. Keputusan Wakil Presiden untuk hadir di acara seperti itu, sementara Presidennya berpidato soal situasi serius negara. Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan besar tentang prioritasnya. Dan tentu juga membuat publik kan bertanya-tanya bagaimana kemesraan yang kemarin terjalin itu kan sudah mulai goyah sekarang. Jadi ketidakhadiran Gibran di forum sepenting itu, ini kan bisa menjadi bahan analisa ya. Jadi idealnya seorang wakil presiden ini kan hadir mendampingi presiden saat negara menghadapi ancaman besar. Tapi yang terjadi kan justru tidak seperti itu. Prabowo berdiri sendiri di panggung sementara Gibran sibuk dengan agenda yang dinilai ya tidak penting lah. Hal semacam ini kan menimbulkan kesan bahwa kepemimpinan nasional saat ini kan tidak solid ya. Jadi publik pun juga semakin melihat posisi wakil presiden ini kan hanya sebagai hasil dari Ya, halo Sobat Politik, selamat datang di channel Kabar Politik Viral, di mana teman-teman kita akan membedah realita, mencari kebenaran yang tersembunyi di tanah air. Ya, sebelum kita melihat bagaimana gemparan sebuah isu yang lama datang kunjung usai ini semakin memanas, teman-teman jangan lupa berikan komentar dan subscribe channel kita agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Ya, teman-teman semua, hari ini publik kembali digemparkan oleh sebuah isu lama yang tak kunjung usai dan bahkan semakin memanas. Ya, apalagi kalau bukan polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada atau UGM. Namun kali ini ada temuan baru yang sangat mengejutkan yang membuat netizen dan para pakar angkat bicara. Ya, mari kita bedah faktanya bersama-sama. Baru-baru ini, di mana beredar analisis mendalam yang membandingkan foto ijazah milik Profesor Saratri yang lulus tahun 1986 dengan foto ijazah Insinyur Joko Widodo yang disebut lulus tahun 1985. Perbedaan yang kasat mata Sobat Politik ini lah yang menjadi perdebatan dari isu polemik kali ini. Ya, pada foto Profesor Saratri, posisi stempel berada di atas foto, struktur kumis bentuk wajah bulat dan garis rahangnya sangat konsisten dari muda hingga tua. Sementara itu, pada foto ijazah yang diklaim milik Jokowi, stempelnya justru ada di bawah foto, kumisnya menghilang dan yang paling janggal, foto di ijazah tersebut menggunakan kacamata. Sobat Politik pasti tahu aturan akademisi era tahun 1980-an itu sangat ketat. Jangankan memakai kacamata, telinga saja harus terlihat jelas. Bahkan bagi mahasiswa yang berjilbab saat itu pun ada aturan khusus untuk pas foto ijazah. Pertanyaannya, ada keistimewaan apa seorang mahasiswa bernama Joko Widodo sampai ijazahnya bisa melanggar aturan baku UGM? Kala itu, kenapa KPU bisa meloloskan dokumen yang penuh keganjalan seperti ini? Apakah ini bentuk maladministrasi yang nyata? Ya, keganjalan tidak berhenti di situ. Ketika para pakar dan aktivis seperti Dr. Rismond mencoba melacak skripsi digital atau versi elektronik Darson dan Dexelection di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, mereka menemukan fakta bahwa di dalam sistem tersebut tidak ada lembar pengesahan tim penguji. Saat hal ini dikonfirmasikan kepada pemimpin pihak otoritas kampus, jawabannya justru dinilai berputar-putar dan tidak memberikan kepastian hukum kepada publik. Ya, melihat tayangan dan fakta-fakta tadi, wajar jika netizen di kolom komentar berandang. Banyak yang menilai ada upaya sistematis untuk menutupi kebohongan demi melindungi kekuasaan. Gelar akademik tertinggi sekelas profesor pun dikritik tajam karena dianggap gagal memberikan transparansi dan terkesan hilang akal sehat demi membela elit. Ya, Sobat Politik semua, sebenarnya solusinya sangat sederhana. Jika memang ijazah itu asli, kenapa harus disembunyikan? Kenapa tidak ditunjukkan saja ke publik secara transparan agar polemik bertahun-tahun ini selesai dan nama baik alma mater UGM tetap terjaga? Kepastian hukum dan kebenaran harus tetap terungkap walau sepahit apapun itu, karena jika kepalsuan dokumen negara dibiarkan tanpa pengusutan tuntas,
Ini akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum dan masa depan demokrasi bangsa kita. Nah, sobat politik semua, bagaimana? Menurut analisis kalian, apakah kalian melihat ada keganjalan yang sama atau kalian punya pandangan berbeda mengenai polemik ijazah ini? Ya, silakan tulis pendapat kritis dan opini kalian di kolom komentar di bawah, dan agar semakin banyak netizen dan masyarakat yang melek akan politik. Kita juga melihat teman-teman banyak sekali komentar dari masyarakat luas yang sudah memberikan tanggapannya di cuplikan video ini, dan mari kita bersama teman-teman apa saja pendapat mereka. Ya, teman-teman semua, di sini disampaikan oleh teman kita Aranit, mantap, semangat terus membela kebenaran. Tuti Manfuhan memberikan komentar, kalau sudah jadi jongos Jokowi Profes pun berani berbohong, dia nggak ingat lagi dengan akhiratnya. Di sini juga saudara kita Ibnu Sunina memberikan komentar, Pak Kurs Coro harusnya jadi saksi di pengadilan dan disumpah. Di sini juga disampaikan oleh teman kita Hedi Wulan, jelas berbeda dong, kan Jokowi bukan manusia tapi siluman, jakhluk jelmaan Firaun. Di sini Badrun Badri berkomentar, pengadilan lah nanti yang bisa kasih kepastian, tunggu aja, kebenaran pasti akan ditunjukkan jalannya. Achman Far berkomentar, saya yakin kebohongan oleh siapapun akan hancur dan azabnya amat pedih akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat kebohongan tanpa terkecuali. Kita lanjutkan. Catka memberikan komentar, di negeri ini tua bangka tidak mencerminkan kedaulatan, ketamakan, memakan kejujuran. Sukrama Agus berkomentar, semoga Allah memperlihatkan siapa yang tidak jujur tentang ijazah Jokowi secepatnya biar fitnah memfitnah segera berakhir. Agus Tommy juga berkomentar, Profesor kok termil ya, jawabannya tebal pelit kayak balut begitu. Kita melanjutkan, di sini juga Agustri berkomentar, ya Allah, negeri ini sudah terlalu zolim di mana kebenaran yang menjadi hak Tuhan telah diinjak-injak. Semoga Allah tidak murka dengan fenomena kezoliman sebagian hambanya. Sugianjo memberikan komentar, semoga dalam urusan ijazah Jokowi ini semua termul-termul dari pejabat yang bergelar profesor sampai rakyat biasa yang berbohong segera diazab oleh Allah. Ahmad Buduyung berkomentar, kejujuran, keadilan dan kebijaksanaan telah pudar menjadi buram, abu-abu karena sudah terkontaminasi dengan uang. Bisa saja nanti mereka, anak generasi kita, dirusak karena kotoran uang. Kita lanjut, Parmato Parwiro berkomentar, selekasnya seret komplotan Jokowi setahun tahun 2026 bisa perlu. Kalau pemerintah tidak mampu, ya pakai people power, dilanjutkan revolusi. Kita lanjutkan, teman kita Ati Mahaja memberikan komentarnya, nama seorang akan selalu baik-baik saja apabila selama hidupnya tidak melakukan hal-hal yang tidak merugikan masyarakat. Nah, kalau Jokowi, WOS, IKN, mobil SMK, bahkan dinastinya nyata. Kita lanjut, di sini juga Moha Kamin berkomentar, salah satu bukti Jokowi menutupi ijazah palsu ialah merubah aturan pengangkatan rektor ditunjuk oleh presiden sehingga rektor UGM disuruh membela mati-matian bela Jokowi. Ini jelas. Nah, teman-teman semua, bagaimana komentar kalian mengenai tanggapan dari netizen ini yang sudah kita saksikan bersama? Jangan lupa untuk berikan analisis kalian di kolom komentar di bawah, dan saya pamit undur diri. Salam demokrasi.